Terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Bekasi Selatan diduga jadi korban kekerasan oleh atasannya sendiri. Selain intimidasi fisik, korban juga mendapat pelecehan seksual. Aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Korban menyebut aksi kekerasan dan intimidasi dari atasannya di sebuah SPPG di Bekasi sudah terjadi sejak pertama kali ia bekerja. Ia mengaku sering mendapatkan perlakuan tak pantas, mulai dari pelecehan verbal hingga fisik. Peristiwa kekerasan hingga aksi dugaan pelecehan dipicu masalah dokumen yang salah kirim pelaku. Namun, pelaku tak terima dan melakukan kekerasan verbal hingga fisik terhadap korban. Korban yang mengalami trauma melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Jati Asih membantah telah melakukan kekerasan maupun pelecehan kepada karyawatinya yang bekerja sebagai akuntan. Ia menyebut dugaan pelecehan tidak benar dan saat itu sedang berupaya meminta maaf atas kesalahan administrasi. Kemarin itu saya megang tangan dia, itu bukan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepada dia untuk memulai bekerja besok lagi secara normal. Dan itu tanggalnya bukan tanggal akhir esoknya dia keluar, tapi tanggal yang pertama dia datang ke sini lalu besoknya bekerja seperti semula kembali. Dia kan sebagai akuntan yang harusnya itu mengurus penguangan. Cuman ini adalah dapur, tapi dia pengen berinisiatif menuju ke daerah seperti daerah pemrosesan, lalu ke pemorsiannya hawanya itu panas. Saya kasihan sama dia, lebih baik kamu buka kerudung di sana lalu masuk lagi pakai kerudungnya, bukan saya menyuruh dia pakai baju-baju yang seksi-seksi. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak polisian untuk memastikan terjadinya unsur kekerasan dan pelecehan dalam insiden tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Cemburu usai tahu suami chat dengan perempuan lain, seorang istri di Kebonjeruk, Jakarta Barat menganiaya suaminya hingga terluka parah di bagian vital. Korban sempat dirawat di rumah sakit tetapi meninggal dunia. Hal yang sama juga saudara terjadi di Lampung. Seorang wanita melukai bagian vital kekasihnya karena sakit hati sering diselingkuhi. Ini adalah tersangka yang memotong alat vital suaminya dengan senjata tajam. Ia mengaku cemburu saat mengetahui isi pesan sang suami dengan perempuan lain di telepon selulernya. Akibat perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman penjara. Pelaku telah menjalani rekonstruksi sebanyak 25 adegan. Sementara korban yang tak lain suaminya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo selama 23 hari. Kemudian dalam penanganan dokter selama 23 hari dalam proses penyelidikan itu, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit RCM. Untuk pelaku yaitu istri korban sendiri. Sudah kami amankan, kami proses, kami sudah lakukan penyidikan, sudah kami lakukan penanganan terhadap pelaku. Untuk motif yang kami dapat yaitu bahwa si pelaku ini dia melihat isi chat handphone dari korban, dia cemburu, dia pada isi chat dari handphone korban. Sementara itu, seorang perempuan di Bandar Lampung ditangkap polisi karena menganiaya kekasihnya hingga terluka parah di bagian vital. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung. Tersangka mengaku merencanakan aksi itu setelah mengetahui korban menjalin hubungan dengan perempuan lain. Tersangka mengaku sakit hati dan cemburu karena sering diselingkuhi. Ia merasa ditipu dalam hubungan asmaranya. Sakit hati karena yang bersangkutan adalah mempunyai hubungan gelap. Ternyata diketahui bahwasanya melakukan hubungan suami istri bukan hanya dengan si pelaku, tetapi ada dengan perempuan lain lagi selain dengan istri korban. Disitulah memicu sakit hati dan melukai si korban.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku dan korban sudah menjalin hubungan terlarang sejak 2019, walau korban sudah menikah dengan orang lain. Korban saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda rekan Tili Reabella akan bersama Anda untuk menyimak informasi Danau Waiela yang tersembunyi di balik 3 bukit di Desa Negeri 5 Maluku Tengah menyimpan pesona yang tak hanya memanjakan mata tetapi juga menenangkan jiwa.